Oke, Mas Sarul, sekarang masih aktif jadi wakil gubernur nggak sih? Wakil Bupati. Wakil bupati. Alhamdulillah masih aktif dan sekarang lebih banyak ke masyarakat ya. Oke. Nah, kan ini dua-duanya sama-sama buat kerja ya. Gimana sih quality time berdua nih? Quality time-nya. Kalau lagi di mobil ya, pas lagi menuju ke satu tempat yang kita harus kunjungan bareng, nah di mobil quality time-nya sayang-sayangan nyender gitu. Tapi kalau di rumah, maksudnya udah pulang sama-sama pulang kerja, langsung pada istirahat atau nyempetin dulu nggak sih? Ada yang memang kita sudah kecapean, istirahat, Kebanyakan tengah tapi malam ya kita kebanyakan tengah ngobrolnya. malam sih ngobrolnya. Sambil nonton TV. Diusahakan semaksimal mungkin ada obrolan ya. Saya juga kan curhat, kayaknya lebih banyak akunya ya. Iya. Curhat. Oh, iya. Pendengar yang baik kalau Tapi kalau hari libur nih misalnya, Mas Sahrul masih sibuk sama Nah ini dia kesehatan PR. apa gimana? malah makin sibuk kalau hari mengenai libur. liburan memang ini PR aku ya, karena Sabtu Minggu itu justru kan banyak undangan di masyarakat dan aku rasanya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Jadi aku kalau bercandaan sama Dina itu kayaknya dinas aku tuh Sabtu Minggu ya. Jadi alhamdulillah sih ngerti ya. Jadi kita curi-curi waktu aja sih di kapan kita bisa berdua ya, healing sambil bekerja gitu. Berarti jarang benar-benar ada waktu kosong gitu buat berduaan aja tuh udah susah apa gimana? Kita intensitasnya kita coba dengan media seperti misalnya WhatsApp ya. Eh, Kalau video call sih nggak pernah gitu. Saking sibuknya. Enggak, maksudnya lebih buat kita ya nyaman karena aku juga mungkin sibuk, dia juga sibuk. Ini aku lagi di sini, aku foto lagi di sini. Ini aku pindah lagi di sini. Foto jeruk, foto meja, foto di panggung. Oke. Tapi yang lebih bagus siapa nih Kak Dina? Mas Kenapa? Sahrul apa Kakak Dina? Misalnya kayak nanya, kamu ngapain sih bisa tiba-tiba hilang? Yang lebih cuek atau yang lebih Enggak sih, kita Enggak. sama-sama enggak nanya dan kita udah dia percaya aja ya. Ya mungkin karena kita udah sama-sama apa namanya saling menghargai ya satu sama lain, kegiatan kita ngapa-ngapain aja udah saling percaya gitu. kalau Kak Dina nih, mungkin pagi-pagi suka nyiapin sarapan juga nggak sih buat Mas Sahrul? Kalau disiapin juga ini sih langsung loncat. Jadi jam 7, jam 8, jadi pagi-pagi udah langsung gercep, loncat, udah. Tapi diusahakan sih kita sarapan bareng Kalau ya. sarapan biasanya bareng. Kalau makan malam biasanya enggak ya? Makan siang, makan malam. Jadi kalau pagi aja deh kita usahakan untuk bisa sama-sama. Kebanyakan kita tuh tengah malam lagi sebelum tidur sambil nonton, sambil ngomong tadi gini-gini, Oh tadi iya gini-gini. sih. Iya, Matanya merem tapi dengar. Iya betul. Kalau pagi kan kadang juga ya kamu suka bawain ya biar dimakan di mobil karena waktunya udah nggak cukup. Karena di Kabupaten Bandung itu kan luas sekali. Jadi ada satu daerah itu yang ya sebetulnya lebih lama dibanding ke Jakarta. Jakarta juga setengah jam tuh nyampe. Nah kalau misalnya aku ke wilayah aku di perbatasan dengan Garut misalnya ya, itu bisa sampai 3 jam gitu dari Soreang karena memang luas sekali gitu. Selama berumah tangga nih, sudah pernah bertengkar atau ada perbedaan pendapat? Ada sih, Nggak tapi pernah nggak gimana-gimana. yang iya ada tapi Diem-dieman aja ya. dia diem-dieman aja. Aku karena jadi suka ini aja. Oh ya udah oke, berarti aku nanti harus lebih memikirkan untuk juga keluarga karena udah mungkin kayaknya aku lebih mendahulukan misalnya ada bencana alam, ada apa misalnya aku dengar itu ya aku langsung jalan gitu. Ya tapi untungnya istriku ngerti lah gitu. Oh, Kak Dina lebih sering kalau misalnya ada kesel gitu diem aja Kak? Lebih seringnya kalau disindir-sindir juga anaknya pengertian langsung sadar. Kalau ini tuh cepet minta maaf, cepet. Oh ya tadi aku salah gitu.
cepat peka. Kalau A tuh ya peka anaknya. Ya. Iya, sama-sama peka sih sebetulnya. Sama Kak Dina nih, flashback dikit nih, waktu awal kenalnya tuh gimana sih mungkin waktu itu? Awal kenal Kak Dina, awal kenal Kak Syahrul tuh dari temen apa dari media sosial atau seperti apa? Dari temen ya, Dari teman sih. dijodohin. Kegiatan bareng. Sebenarnya dia punya misi ngejodohin ya. Iya sebetulnya. Sebetulnya. Tapi kitanya so iya gitu kan, iya apa. Oh, dijodohin. Iya. Cuma nggak tahu mungkin ya. Ya maksudnya. Ya so iya aja kita saling so iya gitu kan. Iya, Iya, saling apaan yang sih, apaan? apa sih gitu kan. Terus sampai akhirnya aku lebih Ternyata mengenali cantik ya gitu ya. lebih mengenali sosoknya yang apa Anaknya dewasa. asik ya gitu ya. Iya, jadi Ingat curhat. dulu gak gampang gitu ya. Jadi maksudnya cerita apa aja tuh nyambung, terus udah gitu juga Hatinya lembut, baik, selembut iya. sutra. Dan apa yang aku kerjain gitu ya, apa yang aku lakukan itu ya beririsan juga gitu dengan apa yang Dina lakukan. Betul frekuensi lah. Jadi dalam masalah apa ya macam-macam nyambung aja gitu. Berarti butuh waktu berapa lama pendekatan sampai pacaran? Enggak sih, dia pilih-pilih Vici, gercep gitu langsung. Set. Sebulan ada. Jadi totalnya dari kita kenal sampai nikah Oh, itu kalau berapa kenal ya? sih udah lama, tapi pendekatannya 6 bulan ada sih- ya? Iya. Iya. Kalau kenalan dari tahun sebelumnya juga. Oh, tahun kan sebelumnya udah kenal. kenal ya. Tapi kan masih so iya gitu kan. Ya pernah main sepeda bareng gitu. Padahal sebenarnya teman-teman kita tuh kayak mau ngejodohin gitu. Terus sampai akhirnya memang ada satu kesempatan yang aku datang di tempat kerjanya saat itu dalam kapasitas aku sebagai wakil bupati. Terus Sat. ya begitu deh. Kak Dina inget nggak sih waktu itu ditembaknya kayak gimana dan di mana? Apa kalau seumur dewasa kayak gini masih ditembak apa? Nggak seru, nggak nembak, soalnya langsungnya kamu ngajakinnya nikah, jadi nggak ada tembak-tembakan. Ini kurang, ya kita nggak kayak generasi gen apa tuh yang terakhir? Gen Z. Selain Z ada lagi nggak sih itu? Pengennya kan gitu ya, pengen ditembak ya enggak, ini langsung nikah aja ya, nggak seru. Waktu itu pas diajak nikah pakai apa dulu gitu, mungkin pakai cincin atau Enggak, ini udah langsung setiap hari, aku udah ngebayangin nikah sama kamu nikah gitu ya. oh, nggak ada kayak Enggak, ini anaknya kepedean aja. Anaknya kepedean aja. Ya bisa apalagi kan tujuannya kan ke sana gitu. Tapi ya alhamdulillah ya dilancarkan itu semua sampai dengan saat ini ya dimudahkan Ingat nggak alhamdulillah. waktu awal pertama kali jalani bareng berdua makannya kemana? Kita SM. Ke TSM. iya Ke di TSM mall di Bandung. mall di Bandung. Ya yang pertama kali kita ngedate sih di pinggir jalan. Iya di pinggir. Enggak. Kalau pertama kali banget kita di pinggir jalan. Oh, Karena makan udah jam 10 lebih Ngajakinnya ke pecel lele. kan. Akhirnya makan pecel lele yuk soalnya tutup mallnya. Terus langsung Terus dia langsung yang kaget. Hah? apa? Kita Dina. ini Aku soalnya aku dari Jakarta terus mau ke Bandung ternyata udah kemalaman tapi aku juga ingin modus sebetulnya ngasih modus. oleh-oleh dan Iya, dibawa aku kue. Ya udah di Iya. pinggir jalan aja ketemunya, nggak mau dibawa ke rumah kan, takutnya kan Gitu. serial killer atau psikopat atau gimana, jadi pinggir jalan aja lah. Terus ketemu di pinggir jalan, kita makan yuk di mana pecel lele. What? Jam segini ngajakin tapi anak rupanya gadis. tapi rupanya lele yang menyatukan kita. Oh, ada cerita di dalam. Enggak Enggak. mau anak gadis kan Akhirnya- jam 5 sore harus cuci kaki, bawa mesti diajakin main ya. Akhirnya kita nggak ke pecel lele juga sih ya. Udah cuman ngasih itu Cuman aja. itu terus aja langsung di pinggir kegiatan. jalan aku ngasih. Oh, aku masih ada satu lagi Lagi ada kegiatan. kegiatan kan? Iya, betul. jadi cuma- Tapi maksudnya kalau Jam memang 9, memungkinkan jam 9 dong. iya jam jam 9 tapi pokoknya mall udah tutup itu pokoknya. Iya, jam setengah 10-an. Iya. Nah, maksud aku wah nggak apa-apa deh kan ini kan acaranya waktu itu acara haul di mana gitu ya di pondok pesantren itu biasanya sampai tengah malam kan. Jadi kayaknya masih sempat kita ketemu tapi ya udah malam itu modus aku nggak berhasil. Nah akhirnya setelah aku ngasih, terus aku langsung jalan lagi, terus Terus besoknya doa lagi. ya, di rumahnya ngedoa gitu ya, biar berhasil besoknya ya nggak? Iya, tapi memang ketemu belum, baru ketemu waktu itu pertama kali di
tempatnya bekerja saat itu. Terus mau ngedate enggak juga. Tapi kalau telepon, ya pokoknya kalau kalau aku ada apa-apa aku cerita gitu soal. Lagunya masih jual mahal. Tapi Jinak-jinak merpati. kita kita malam tuh telepon tuh sampai berapa jam gitu ya, nggak berasa tuh sampai 3 jam gitu. Ini gimana sih nih orang telepon kayaknya nyaman, kayaknya gimana? Diajakin ketemu Diajak nggak ketemu mau. susah banget sih. Nggak mau. Iya. Terus ya kita punya background yang sama gitu. Cerita soal anak ya sama juga. Cerita soal pekerjaan, soal partai. Kalau beliau kan emang sudah di politik sudah lama. jadi jadi aku banyak 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 inilah banyak banyak cerita untuk kita sharing gitu. Berarti awal pertama makan di mana nih? Waktu awal Jadi ngedate? sushi teh ya. Pertama kali ngedate kita di restoran Jepang. Menjaga dirimu biar nggak susah. Di restoran Jepang. Iya. Berarti nggak ada nih ya hal-hal spesial, mungkin dikasih bunga gitu atau Nggak pernah ada, nggak Aku asik, nggak nggak ada seru. gitu. Aku nggak romantis memang. sekarang juga belum. Sekarang juga nggak romantis, nggak apa ya gitu aja langsung orangnya satset. Oke, seru punten nih. Kan udah bertahun-tahun jadi apa ya? Punya bisnis travel agama. Iya. Waktu itu pernah nggak sih Kak ke Al Aqsa? Oh, aku pernah kalau ke Aqsa. Kamu udah pernah belum? Enggak. Gue belum sempet ya. Pernah dulu tapi udah agak lama sih. Tapi memang aku punya cerita waktu itu tahun 2001 aku pertama kali haji dan si travelnya itu waktu itu aku belum punya travel ya. Eh, Haji plus Aqsa. Jadi ya kita melewati yang bawa senjata gitu, agak tegang untuk masuknya ke situ. Jadi memang kita dibuat jadi apa ya, takut gitu ya, mentalnya dibikin down, ada koper-koper yang dibuka gitu ya. Eh, dan apa aku dengar suara-suara bom, senjata gitu saat itu. Tapi ketika masuk ke wilayah Yerusalemnya sih aman sih. Jadi dari berbagai agama, keyakinan, mereka beribadah dengan ritualnya masing-masing. Nyaman sih sebetulnya, enak, saling menghargai ketika sudah di dalam ya. Ya tapi memang ternyata kondisinya seperti ini. Ya mudah-mudahan yang terbaik lah buat warga negara Palestina di sana untuk menjadi negara yang berdaulat ya. Mungkin sempat pernah ditahan dulu, apa ada cerita apa? Sempat sampai 5 jam Ditahan karena ditahan waktu itu nggak tahu dipersulit aja sih. Dipersulit aja waktu itu, kita sempat nunggu lama. Jadi random aja mereka milih grup aku waktu itu kan setelah aku punya travel itu agak deg-degan gitu, jangan sampai nggak bisa masuk gitu. Tapi memang pasca Covid aku belum berangkatin lagi karena waktu itu sempat dengar ada yang satu grup 20 orang itu cuma 3 yang bisa masuk, yang lainnya di luar di Yordan gitu. Jadi udahlah beresiko lah, aku mendingan gak usah bikin paket dulu ke sana gitu. pas dengar-dengar ada bom gitu takut nggak sih Kak? Ngeri banget ya waktu itu. Tapi memang di sana itu luar biasa ya. Maka itu mungkin saling mengklaim bahwa ini adalah miliknya. Tapi saya kira kalau memang saling menghargai satu sama lain di wilayah itu, di negara Palestina berdiri tempat ibadah yang memang semua bisa melakukan ibadah dengan baik gitu ya, dan ada juga dalam kitab suci mengenai keutamaan di masing-masing. Saya kira akan damai ya, artinya tidak perlulah untuk merampas tanah milik negara lain gitu ya, warga negara lain. Ya Berarti belum ada rencana lagi ke depannya untuk belum ada. Terima kasih Ya, Kak terima kasih ya. Sarah. Ya. Terima kasih Oke. banyak Kak.